menggunakan bed trace seperti itu. Kemudian untuk membuat data tersebut saya generate sendiri menggunakan data sintetik ya. Jadi setiap orang, setiap kelompok itu beda datanya. Jadi Anda tidak bisa bekerja antar kelompok. Kalau di dalam satu kelompok silahkan bekerja sama. Tapi untuk antar kelompok itu saya sudah setting model velocity-nya itu berbeda. Jadi ada 12 data itu beda semua ya. Dari sesarnya, kemudian dari pola perlapisan dan seterusnya. Kemudian ini rangkuman geometrinya. Datanya itu ada 201 shoot distance-nya 50, receiver-nya 25, near offset-nya itu 25 meter, kemudian total record-nya itu 192 ya. Nah, ini menjadi penting, ini menjadi poin utama yang harus kalian lihat adalah byte lokasi ya. Nanti untuk di dictionary header-nya kalian set ini harus sama ya. Ini sebenarnya sesuai dengan format yang kalian bisa cari, namanya format sequai ref1 ya. Saya simpan di format itu. Nah, kemudian pengumpulan tugasnya, untuk laporannya cukup dari PPT saja. Satu orang per kelompok yang mengumpulkan untuk PPT-nya ya. Jadi ini formatnya kelompok berapa, kelompok 1 misalnya ppt.pptx, jadi pptx yang dikirimkan. Kemudian sequai stack-nya yang dalam bentuk sequai kirimkan juga. Kemudian ya ini kumpulkan di GCR satu orang saja perwakilan ya, tidak akan berpengaruh terhadap nilai Anda. Nah, yang harus Anda kumpulkan setiap anggota adalah peer review. Nah, peer review itu apa? Nah, saya jelaskan dulu ya. Saya buka dulu sekalian supaya tidak salah. Jadi, sebentar. Oke. Nah, di dalam folder UAS yang saya kirim itu ada banyak data ya. Di sini ada format peer review untuk kelas RA. Nah, di sini ada kelompok 1 underscore NIM penilai, kemudian kelompok 2 sampai kelompok 4. Jadi setiap orang harus mengumpulkan logbook ini ya, bukan logbook ya, peer review ya, penilaian peer review. Nanti ganti NIM-mu. Jadi jangan sampai diubah apapun, jadi ikuti instruksinya. Di kelompok underscore 1 underscore nama penilai, NIM penilai ya, NIM dirimu ya. Nah, kemudian ini kalau saya buka ini kelihatan ya. Jadi nilai temanmu ya. Jadi nilai temanmu, isi nilainya di kolom ini, kolom D. Jadi selain itu jangan kamu ubah ya. Nah, ini ada perintah hapus baris nama Anda kalau sebagai penilai. Misalkan penilainya sekarang saya sebut namanya Muhammad Rahman ya. Maka Muhammad Rahman ini kamu hapus barisnya. Contoh ya. Kamu hapus. Nah, karena kamu sekarang penilai gitu ya. Jadi kamu hapus ini. Nah, nanti kamu isi di sini nilai temanmu. Ikuti rubrik yang ini. Nah, rubriknya ada di sini. Angka 1, jadi isinya adalah angka 1, 2, dan 3, 4 gitu ya, sesuai dengan urutan ini. Kalau 1, dia nggak berkontribusi, jadi hampir tidak berkontribusi, baca deskripsinya di sini, tidak menyelesaikan tugas, dan seterusnya. Dan 4 itu adalah selalu terlibat. Jadi angka 1 sangat rendah keterlibatannya, angka 4 sangat tinggi. Nah, sesuaikanlah di sini. Misalkan temanmu di sini, Shirley, 3 misalnya, sesuai dengan rubrik yang tadi 3 berarti terlibat secara konsisten, menyelesaikan tugas, memahami pekerjaan, bekerja sama dengan baik, aktif dalam diskusi walaupun tidak dominan misalnya. Nah, misalkan di sini, oh ini nggak pernah hadir sama sekali, angka 1 misalnya, ini 1. Nah, jadi saya pengen mengapresiasi yang memang bekerja dan yang tidak bekerja kita kasih ya sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Jadi setiap orang mengumpulkan logbook ini, logbook penilaian ini.
atau peer review ini. Nanti kumpulnya di mana? Di dalam classroom ya. Jadi yang mengumpulkan anggota kelompok yang mengumpulkan PPT berarti mengirimkan dua, yakni logbook penilaian dan juga PPT-nya. Kalau dia tidak pengumpul PPT berarti cukup kirimkan si peer review ini. Ada yang bingung? Silakan kalau ada yang bingung. Jadi satu orang mengumpulkan ini ya. Nah, namanya ganti sini, NIM-mu hapus. Jadi cara gantinya tinggal di copy ya. Download, copy, terus ganti NIM-nya saja. NIM-nya tidak perlu nama. Jadi NIM-nya misalkan apa gitu ya. Nah, itu kirimkan. Jadi yang kamu ubah tadi hanya hapus namamu kalau kamu penilai, kemudian isikan nama anggotamu. Nah, itu tadi. Ini sama penilaiannya. Nah, rubriknya adalah 60% tugas laporan dan 40% tanya jawab yang sudah kita setting dari Selasa ya berdasarkan info dari yang ketua kelompoknya. Ini peer review-nya yang tadi. Nah, ini saya cek laporan praktikumnya, saya tambahkan informasi ini supaya bisa mengerjakan ya. Jadi kalian harus setting dulu, ini sudah saya kasih perintah, setting dulu dictionary-nya. Dictionary itu adalah data untuk menyimpan byte trace. Jadi byte trace-nya disimpan supaya bisa di loading datanya. Nah, ikutin aja, ini nanti coba saya cek. Oke, ini sama. Jadi ini kalian kumpulkan dari slide 13 ya. Jadi buat slide 14. Ini yang kalian kumpulkan ke saya sebagai laporan. Dari covernya, kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa aja, kemudian loading data dan seterusnya. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan juga, ya isikan di sini untuk laporannya. Jadi laporannya cukup PPT ini ya, ditempel di sini semua. Nah, kemudian rubrik penilaiannya, coba kita lihat rubrik penilaiannya. Nah, ini penilaian UAS-nya, saya berikan di sini juga, kalian bisa buka. Jadi peer review tadi itu sangat berpengaruh terhadap nilai orang. Jadi usahakan isi sesuai yang seadanya ya. Kalau nggak kerja ya jangan dibantu. Kalau kerja ya diapresiasi. Jadi untuk setiap mahasiswa, nilai Anda itu nanti adalah nilai rata-rata yang diberikan oleh temanmu. Jadi kalau di kelompok 10 orang, maka ada 9 orang yang akan menilai satu orang. Gitu ya. Nanti akan saya rata-ratakan nilainya. Lalu saya normalisasi nilainya dengan rata-rata kelompok. Kenapa? Jadi supaya tidak, misalkan begini. Misalkan dari 10 orang, 9 orang menilai dirimu. Katakanlah ada satu orang dari 9 orang tersebut yang secara personal tidak suka dengan dirimu. Jadi kamu sudah berkontribusi, 8 orang lain itu ngasih nilai 4 semua. Sangat berkontribusi. Tapi ada satu orang yang secara personal mungkin nggak suka samamu, dikasih 1. Nah, kalau dirata-ratakan kan jadi turun kan nilaimu kan? Karena 4 tambah 4 tambah 4 tambah 1 bagi 9 nanti jadi turun gitu ya. Untuk menghindari kerugian itu, saya normalisasi dengan nilai rata-rata kelompok. Jadi tidak akan masalah. Jadi kalau ada penilaian yang subjektif itu tidak akan masalah ya. Karena saya normalisasi. Nanti bobot ini dikalikan dengan total nilai laporan kelompokmu. Jadi kelompokmu itu katakanlah dari skala 100, 60 poin maksimum, 60%. Nah, bobotmu kalau kamu berkontribusi, nanti bobotnya ini kan akan maksimum 1 ya. Berarti 1 kali 60. Tapi kalau seandainya kelompokmu nggak setuju, 9 orang lain nggak setuju berdasarkan penilaian kamu berkontribusi, hanya berkontribusi di bawah 1, ya tinggal dikalikan gitu ya. Jadi ya bisa menjadi 0 atau bisa menjadi sangat kecil nilai laporanmu kalau memang timmu yang lain itu tidak berkontribusi. Nah, jadi silakan dinilai temannya sesuai dengan apa adanya dan
Itu tertutup, saya tidak akan buka, jadi kamu bebas untuk menilai karena kamu mengumpulkan satu orang satu Excel ya. Jadi tidak perlu takut-takut untuk menilai. Nah ini setiap tahapan saya kasih bobot nilai 6 poin sampai dengan seterusnya ya. Ini maksimum 60 poin, ini bonus, ini opsional. Nah ini untuk sesi tanya jawab dan seterusnya. Nah itu yang terkait dengan penilaian. Mungkin saya buka dulu. Bagi kalian yang sudah mengerjakan ada kendala akan saya coba beri masukan, silakan kalau ada. Ada yang memiliki kendala, semuanya mulus. Kalau ada, saatnya sekarang Anda bertanya ke saya akan bantu sebisanya. Kalau tidak ada, saya anggap sangat bagus, maka penilaian menjadi ya padanya nanti. Oke, sambil menunggu, nggak apa-apa. Sambil menunggu, saya pengen kasih tunjuk kerja data yang saya berikan itu sudah saya kerjakan dulu untuk mengukur layak tidaknya diberikan ke kalian. Sebentar, saya buka project-nya dulu. Oke, saya remote dulu. Oke, ini coba kita buka. Jadi datanya, sorry nih, saya remote ke lab. Program file. Nah, jadi cara membuka Vista-nya ya sama lah seperti yang dijelaskan di praktikum. Kalian cari di mana kalian simpan Vista-nya. Saran saya simpan di local C. Ini kalau ada seperti ini di oke aja, nggak masalah ya. Oke, saya coba buka project-nya. Metode seismik. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini datanya. Kalian bisa loading. Nanti kalian bisa cek download CMP namanya, ini bisa kalian cari di internet, dia gratis dan installnya nggak sulit ya, tidak ada perlu crack. Jadi nah data kalian itu kurang lebih seperti ini. Kalau kalian buka di Vista, nah ini datanya saya tambahkan bed trace. Nah ini kalian lihat ini ada bed trace yang sudah kita bahas di kelas. Nah kalian nanti hapus ini. Kemudian saya tambahkan noisy juga, background noise-nya, lihat ada semacam apa namanya, noise ya, noise yang random ya. Nah ini ada 200 shot, kalian bersihkan satu-satu. Yang nah kalian lakukan kill and mute ya. Nah kemudian ini adalah data yang sudah saya clean. Nah ini udah tidak ada noise-nya, tidak ada bed trace-nya ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kalian bisa ditempel di sini ya. Mana tadi? Jadi laporannya cukup ditempel aja sebenarnya di sini. Misalkan mana dia? Nah, shot gather-nya ya, display shot gather, ya, display di situ yang step pertama. Nah, ini kalian ikuti aja ya. Tinggal ditempel aja di screenshot dari sini, tempel di situ. Misalkan juga bisa ditempel kalau pengen display dia command midpoint ya. Command midpoint bisa ke parameter display yang sort, pilih yang command midpoint, aktifin sort point-nya, apply. Nah, kelihatan kan paling pinggirnya itu command midpoint nomor 1, dia cuma satu trace. Kalau kita geser dia,
maka ada midpoint yang banyak tuh sesuai dengan maksimum voltmu. Nah, bisa digeser. Nah, ini tinggal di screenshot itu sebagai common midpoint ya. Pilih volt maksimum. Jadi pilih yang di tengah, yang maksimum, yang lebih dari satu trace. Nah, kemudian ya ini shot before kill yang tadi yang masih banyak trace-trace-nya, ini shot after kill-nya setelah kalian kill, usahakan di shot yang sama atau di common shot gather yang sama supaya komparasinya lebih terlihat. Nah, yang di mute yang mana, Pak? Yang di mute itu adalah yang direct wave. Ini saya kasih clue-nya ya. Nah, yang ini tadi. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah strong yang ini, yang garis yang besar ini kalian mute. Pakai mute yang ini ya, mute. Kemudian picking yang on top, picking top mute. Nah, tinggal di picking aja. Picking misalnya di sini. Kita pengen hilangkan yang bukan gelombang refleksi. Jadi tujuan kita ini menghapus yang direct wave. Nah, seperti ini ya. Baik, salah. Sebentar. Nah, yang after mute-nya ini saya kasih aja. Ini pelan-pelan aja. Nah, ini sudah saya mute. Ya, kelihatan kan hilang bagian yang direct wave-nya hilang ya. Ini saya lakukan semua trace ya. Jadi tinggal di screenshot before and after mute-nya. Nah, ini recovery amplitude juga sama. Bisa pakai eksponensial. Atau bisa juga pakai yang lain. Nah, filter frekuensi juga sama. Ini tadi udah saya filter dulu ya. Sudah nggak ada noise-nya kan. Udah minim noise-nya. Sekalian coba nanti pakai filter ya, macam-macam ya. Kemudian, nah, velocity analysis. Ini konsepnya, masukin teorinya. Nah, ini semblance yang mana nih saya buka dulu. Oke, ini ke interaktif, ke velocity tools, interactive velocity analysis. Ya, kalian lakukan dulu ini, semblance stack-nya. Kalian harus generate dulu, sama seperti yang di praktikum ya. Oke, jadi nah, ini semblance. Yang kiri ini adalah semblance yang ada warnanya ini. Ini saya buat CMP-nya per 50 ya. Kalian nanti ikuti itu per 10 CMP-nya sesuai dengan yang saya berikan. Nah, di sini saya coba ajari sedikit velocity analysis. Tujuan kita velocity analysis adalah untuk membuat ini mode shot gather, common midpoint gather yang masih ada lengkungannya tuh. Ini masih melengkung ya. Ini juga masih melengkung, ini juga masih melengkung. Kita pilih reflektor yang strong. Ini reflektornya strong nih, yang kursor saya kelihatan ya. Ini strong, ini juga strong, ini strong. Karena saya buat ada 3 lapis, jadi setiap data itu ada 3 lapis reflektor. Kita pilih dari atas dulu. Nah, arahkan ke semblance, ke yang kiri ini. Ini perhatikan kalau mouse-nya saya buat di level time yang sama, saya geser ke kiri, itu makin melengkung kan. Yang bagian sini, lihat ya, yang garis yang ini nih, nah ini. Kalau saya buat dia ke kiri, dia makin melengkung karena semakin low velocity-nya. Kalau saya makin buat ke kanan di level time yang sama, dia akan semakin flat. Nah, ini sebanyak kita melakukan forward modeling, memilih velocity yang tepat di reflektor tersebut. Nah, ini kan reflektor kita tuh. Reflektor kita di sini, ya. Tinggal di picking nih, aktifin dulu mode pick-nya. Nah, contoh seperti ini. Nah, picking. Nah, cari lagi reflektor yang bagus. Nah, misalkan ini ya reflektornya. Nah, usahakan adalah yang bagian ini, si forward modeling kita itu mirip polar hiperbolanya. Mirip ya. Sama. Artinya kalau sama, kita sudah memilih velocity yang tepat. Ini kalau saya geser lebih ke kanan, itu semakin melengkung kan. Hiperbolanya tidak sesuai dengan velocity hiperbola dari data kita. Jadi kita pilih di velocity yang tepat. Nah, ini kan semblance ini sumbu X-nya adalah velocity.
Nah, ini udah tepat. Nah, oke, berarti picking. Nah, cari lagi yang bagian sini nih. Ini refleksi yang bagus nih. Nah, ini kalau misalkan saya arahkan, nah tampak seperti ini. Nah, ini kalian bisa picking di tempat lain ya. Double klik. Nah, udah dapat kan? Nah, sekarang coba lakukan normal move out. Nah, ini mode yang di tengah, ini mode command midpoint-nya before uncorrected ya. Ini kalau kita koreksi, klik, nah ketarik kan dia. Tarik, nah seperti ini. Nah, kalau sudah benar berarti sudah flat. Ini kan masih ada hiperbola tuh. Hiperbola ini kalau sudah benar, tarik. Nah, jadinya flat. Nah, sudah benar tuh. Berarti oke, ini sudah bisa dilakukan. Nanti pindah lagi ke yang lain. Usahakan sampai semuanya kamu lakukan ya. Jadi mode refraksi. Nah, silakan kamu lakukan untuk setiap command midpoint-nya dan ini view option-nya di mana ya? Nah, nanti kalau untuk yang bagian yang ini, velocity analysis yang ini, display RMS velocity itu adalah yang ini ya. Ini karena saya pickingnya cuma satu, ya cuma yang di tengah ini tadi, jadi kelihatan garis ini satu. Nah, kalian nanti punya garis banyak sekali kan, sesuai dengan command midpoint-nya. Jadi 1, 2, 3, seterusnya ya. Nah, ini velocity root mean square-nya. Nah, smooth velocity. Nah, kemudian interval velocity itu bisa kalian lakukan di sebentar, smooth graph velocity getter, display current velocity peak. Ini peaknya graph bisa velocity di mana kemarin saya lupa. Oke lah, nanti kalian cari ya. Atau sebenarnya juga bisa kalian export aja velocity-nya. Saya ketemu kemarin view option-nya di mana dia. Nanti coba dicek ya, saya agak lupa. Bisa kita ubah dia ke dalam bentuk interval, jadi tidak bentuk normal root mean square velocity. Nah, itu tadi bisa di-save pick-nya, disimpan, nanti kalian bisa lakukan normal move out untuk semua command midpoint. Ya. Close, saya sudah lakukan itu. Kemudian ini kurang lebih stack datanya, ini karena saya sangat jarang, jarak dari command midpoint-nya saya buat jarang, maka bentuk stack-nya belum begitu sempurna. Nah, ini bentuk stack-nya, contoh stack datanya, nanti kalian harapannya lebih bagus lagi karena lebih banyak orang yang mengerjakan. Ini option, numbers of view, saya pengen buat display option. Nah, kurang lebih datanya ini mute-nya belum sempurna, mute datanya, data direct mute dan refraksi mute-nya yang tadi. Jadi sangat sederhana untuk bawah permukaannya saya buat. Jadi ada ini lapisan ya saya sorry. Nanti ulangi lagi kayak gitu. Nah, anggaplah udah benar dulu, nanti kamu ulang dulu. Nah, silakan di save aja. Oke, itu boleh. Tuh. Oke. Nah, itu disimpan aja di save atau di X saja, nanti dia minta di save. Nah, save, yes gitu ya. Nah, yes. Nah, sekarang kamu tambahkan loading datanya. Loading data baru. Tambahkan data baru. Di situ di rows yang di bawah, kamu klik aja rows di bawah. Nah, itu boleh. Sequai. Nah, data set in use by oke dulu. Halo? Nge-freeze. Terdengar suara saya? Nah, kamu tambahkan satu rows baru di bawahnya.
Klik yang itu, yang data. Di bawah angka 1 hit. Iya, nah itu klik dulu. Nah, itu baru kamu tambahkan dari plus yang hijau yang di atas. Nah, dicari datamu di mana kamu download yang sesuai ya. Satu aja, nanti sesuaikan sama kelompokmu pembagian datanya. Oke, itu ya datanya kelompok 3 berarti. Oke, silakan open. Nah, itu jangan di oke dulu. Kamu ke tracer. Nah, itu. Pilih yang ini drop down-nya sequoia-nya tadi yang kita ubah. Nah, itu. Drop. Cari tadi stand, tadi kan kamu ngubah dictionary stand kan? Tarik ke dulu yang trace di atasnya. Yang itu, yang atas, scroll bar yang atas, yang atas, yang atas. Nah, itu ada bukan di trace pagar 1 kan ada bacanya kan trace pagar 1. Yang bawah lagi dikit ke bawah. Kursornya ke bawah pelan-pelan. Pelan ke bawah. Bukan yang itu, yang horizontal scroll bar. Yang horizontal scroll bar. Tadi ke trace header lagi. Back ke trace header. Pelan-pelan. Coba mousemu jangan itu, yang atasnya. Nah, itu kan kamu bisa ubah kan? Nah, bisa kamu baca itu informasinya. Nah, coba tadi apa? X midpoint tuh baca tuh yang X midpoint bawahnya. Nah, itu kan udah ada nilainya kan, udah 6.250. Nah, ini kalau kamu geser si scroll bar lagi ke trace line, dia akan berubah. Nah, gitu kan. Terus, nah, berarti udah benar kamu melakukan dictionary editingnya. Oke lah. Nah, coba. Nah, itu tuh kebaca. Nah, sekarang ini bacalah beberapa QC dia hiternya sudah benar apa belum. Nah, exotnya udah dari 0 sampai 10.000 kan, 10 kilo itu saya buat. Health recordnya tadi nirsutnya berapa, 25 kan yang bawah itu tuh. Nah, X record yang 25 sampai 9975 itu udah benar. Nah, ini yang saya masuk di QC, di OK, di X coba. Di X, coba tampilin data shortcuternya. Nah, udah kan? Nah, noise kan udah ada tuh. Nanti jangan dinormalisasi supaya noise backtrace-nya kelihatan. Coba ke X-plot. Ke parameter plot. Yang paling kiri. Nah, itu yang paling kiri. Kan, paling kiri. XX tanda kurang itu. Nah, itu tuh. Yang ada sampingnya itu ada plot parameter. Nah, itu. Kamu klik coba. Nah, coba sort. Sort ke sort. Sort. Nah, itu ya. Nah, kamu bisa display itu command midpoint. Itu kan together sekarang. Pengen ubah ke midpoint. Drop down sortnya, pilih yang command midpoint. Ya itu. Coba. Nah, itu klik centang dulu di centang sort display ordernya supaya apply. Apply. Klik. Nah, udah benar tuh. Udah ada. Kan paling kiri sesuai dengan stacking yang saya ajarkan itu kan 1. Nanti kalau mau geser. Geser scroll bar yang atas. Yang atas dia nggak bisa karena cuma 1 trace-nya di SMP itu yang atas. Yang itu di atas shot, tulisan shot chain itu kan ada scroll bar. Nah, itu kamu geser. Nah, itu kan. Itu yang kamu melihat berpindah command midpoint. Nah, itu tinggal ditempel-tempel aja di PPT-nya. Nah, itu ada noise-nya kan masih itu. Noise-nya masih strong. Nah, tuh. Ada lagi nggak yang dibingungkan? Ini udah benar tuh. Dictionary-nya udah terkisi.
Silakan kalau ada yang bingung. Eh, Silakan kurang lebih dilanjutkan. kurang lebih sudah paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, nanti untuk flow-nya di VLAN-nya itu coba saya screenshot aja lah, supaya kasih clue aja. Saya coba di share screen dulu. Syahid. Oke, sedikit lagi saya coba berikan flow di remote. Remote. Oke, nah ini mungkin nanti agak beda sedikit supaya kalian nggak bingung. Flow-nya untuk yang velocity analysis ketika kita membuat command offset stack, open flow, di mana flow saya ya, flow VLAN stack. Nah ini. Nah nanti buat velocity analysisnya seperti ini, kalian bisa screenshot lah. Nah silakan di screenshot, saya kasih jawabannya. Di velocity zone ini kamu bisa atur seperti yang saya berikan di PPT supaya common midpoint-nya banyak. Nah, di data header selection-nya, nah ubah di sini. Jadi karena kita dua dimensi, jadi yang berubah itu adalah X-line saja. X-line-nya dimulai dari berapa? Dari cari yang mulai dari yang fault-nya banyak. Banyak itu ya hitungannya mulai dari 3 atau 4 gitu ya. Tadi yang kamu geser-geser itu, jadi kalau midpoint-nya masih 1 trace, nggak bisa kita lakukan VLAN kan, nggak ada nanti perbolanya. Jadi cari dari yang cukup banyak, sekitar 5, nah itu pilih di common midpoint berapa, dikasih itu 25, juga yang paling pinggir, yang paling banyak berapa, increment. Jadi kita fokus ke X-line karena dia 2 dimensi, jadi yang berubah itu X-line-nya, inline-nya 1, dia semua. Ini kasih sesuai perintah saya, kasih 10 minimum. Nanti kalau kamu lebih rajin ya bisa per 5, tapi nggak usah lah 10 bisa cukup. Jadi oke. Nah ini bagian yang ini kita mau buat semblance. Jadi dari data yang kita miliki kita buat semblance. Ini datanya, jangan lupa data yang kalian masukin itu adalah sort data yang sudah dibersihkan ya, direct wave-nya sudah dihilangkan, pilih di situ. Oke. Kemudian nanti di stack-nya ini nggak begitu banyak parameter yang diubah, biarkan secara default saja. Di sini juga nggak begitu banyak yang ingin bisa diubah. Nah ini untuk 1000 ini ya biarkan seperti ini aja, constant velocity stack-nya ya. Mute stretch, command to stack-nya ini. Oke, biar seperti ini aja. Nah ini kalau kalian jalankan, udah hijau dijalankan, nanti keluar dia tiga data ya, ada semblance, ada common offset stack, dan ada constant velocity stack ya namanya ya, constant velocity stack. Kalau untuk yang stacking, flow yang stacking itu, flow stackingnya itu nggak begitu banyak juga, sederhana ya saya buat. Ya inputnya adalah yang clean, after NMO ya, clean after NMO, comment stack, dan ini untuk yang stacking, yang untuk NMO-nya, yang NMO itu yang ini, flow-nya, ya inputnya adalah yang direct mute-nya, kemudian NMO-nya, nah file yang tadi yang sudah kamu lakukan, picking, nah itu yang dipilih, udah di stacking ya, seperti itu.
Silakan, ada yang masih bingung, masih ada waktu 4 menit lagi. Kalau ada yang masih bingung, boleh bertanya, silakan. Oke, saya screenshot dulu yang hadir hari ini, saya anggap sebagai nilai tambah untuk yang hadir. Nanti saya tambahkan di